Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan membahas matematika bab 3, judulnya adalah mengenai relasi dan fungsi. Di bab ini agak panjang, ada teori dan ada perhitungannya ya. Oke, sebagai langkah pertama kita pelajari dulu pengertian apa itu relasi ya. Jadi relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ialah menghubungkan anggota-anggota himpunan A pada anggota-anggota himpunan B. Nah, berikut adalah contoh relasi antara himpunan A dan B yang dihubungkan dengan relasi lebih dari ya. Oke, kita amati sebentar. Nah, jadi ini ada himpunan A, anggotanya adalah 258, dan ini ada anggota B, anggotanya adalah 0367. Antara himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan relasi lebih dari. Jadi nanti cara pengucapannya adalah 2 lebih dari 0, 5 lebih dari 0, 5 lebih dari 3. 8 lebih dari 0, 8 lebih dari 3, 8 lebih dari 6, 8 lebih dari 7. Jadi yang memenuhi maka kita kasih panah seperti ini gitu ya. Jadi yang kalau kita misalkan 5 ini kenapa nggak dipetakan atau tidak dihubungkan ke 6 atau ke 7? Itu karena memang nggak cocok. Jadi 5 lebih dari 6 ya salah. Maka tidak kita panahkan gitu ya. Oke lanjut. Nah, cara menyatakan relasi itu ada 3 cara ya. Yang pertama diagram panah seperti yang tadi itu disebut dengan diagram panah. Terus ada diagram Cartesius, saya kira ini juga sudah tahu, yaitu koordinat itu ya. Terus yang ketiga adalah pasangan berurutan. Nah, ini contohnya. Ini adalah diagram panah. Jadi ini antara himpunan A, anggotanya adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Himpunan B, anggotanya adalah mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Antara himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan pelajaran yang disukai. Jadi ini nama relasinya ya. Nah ini kalau kita ucapkan Abdul, pelajaran yang disukai adalah matematika. Abdul, pelajaran yang disukai adalah IPA. Budi, pelajaran yang disukai ini ada 3, IPA, IPS, sama kesenian. Demikian juga Chandra dan seterusnya ya. Nah ini adalah cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah yang kedua adalah dengan diagram Cartesius. Saya kira ini juga enggak terlalu susah ya. Anda tinggal mengupload aja. Jadi kalau misalkan ini saya plot Abdul matematika gini ya. Nah ini kita lihat Abdul matematika, maka kita kasih titik di sini ya. Kemudian Abdul suka dengan pelajaran IPA, ya sudah tulis saja ini. Ini Abdul, ini IPA, berarti ketemu koordinat ini dan seterusnya gitu ya. Jadi Anda tinggal mengupload gitu ya. Terus ada yang ketiga yaitu dengan pasangan berurutan seperti ini. Nah, cara menuliskannya seperti koordinat. Nah, masing-masing koordinat ini kemudian kita kasih kurung kurawal ya. Jadi nggak boleh langsung koordinat ini. Tapi kurung kurawal terus masing-masing koordinat kita plot gitu ya. Oke langsung aja saya kenalkan beberapa contoh soalnya. Soal yang pertama adalah diketahui himpunan A 3567 dan himpunan B 13458. Gambarkan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari. Oke langkah pertama kita gambar dulu himpunan A. Nah seperti ini, kemudian kita gambar himpunan B seperti ini. Cara menuliskannya seperti ini ya, jadi tiap-tiap angka ini ada titiknya. Nah seperti ini. Nah nanti panahnya nanti tepat kita awali dari sini menuju ke anggota himpunan B tepat di titiknya ini ya. Nah ini kemudian dinyatakan dengan relasi 2 lebihnya dari, jadi ini harus ditulis ya. Nah kemudian kita coba renungkan. Sekarang ini 3 ini dipanahkan atau dipetakan ke 1 atau dipetakan ke 3 atau ke 4 atau ke 5 gimana? Ya caranya adalah kita ucapkan terus kita nalar gitu ya. Sekarang kita coba pikirkan
3 adalah 2 lebihnya dari 1. Kira-kira benar enggak? Kalau misalkan kita ucapkan 3 adalah 2 lebihnya dari 5. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Jadi, yang benar adalah 3, 2 lebihnya dari 1. Gitu ya. Jadi 1 tambah 2 kan 3. Jadi bukan ditambah, bukan 3 tambah 2 terus jadi 5. Jadi kalau kita ucapkan 3 adalah 2 lebihnya dari 5. Berarti logikanya ini 5 ditambah 2 kan 7, bukannya 3 kan gitu ya. Jadi kalau kita petakan 3 ini ke 1, berarti 1 ditambah 2 kan 3. Nah, itu adalah relasi 2 lebihnya dari gitu ya. Ini kemudian ini kita panahkan 5 ke 1. Nah, seperti ini. Kemudian 5 ini dipetakan kemana? Ya kita tinggal melogika aja. Ini tadi kan 3 menjadi 1 kan dikurangi 2. Ya udah ini kurangi 2 berarti ini menjadi 3. Jadi 2 lebihnya dari berarti yang ini Anda kurangi 2 gitu aja. Berarti 5 kurangi 2 kan 3. Ya sudah 5 kita petakan ke 3. Selanjutnya 6 kurangi 2 berarti 4. Ya sudah 6 kita petakan ke 4. 7 kurangi 2, 5 berarti 7 ini kita petakan ke 5. Jadi kalau kita ucapkan 3 adalah 2 lebihnya dari 1. 5 adalah 2 lebihnya dari 3. Jadi 3 kelebihan 2 berarti 3 ditambah 2 kan 5 ya. Dan seterusnya. Oke lanjut soal yang kedua. Diketahui himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 10. Dan himpunan B adalah bilangan genap kurang dari 15. Gambarkan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menyatakan relasi setengah dari. Jadi kita disuruh menggambar diagram panahnya ya. Oke, langkah pertama kita daftar dulu anggota himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, 7 ya. Jadi 1 bukan prima loh ya. Kemudian himpunan B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15. Oke, kita daftar berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya. Selanjutnya ini kita buat himpunannya masing-masing, himpunan A dan B seperti ini. Nah, kemudian kita coba renungkan lagi ya. Nah, ini relasinya adalah setengah dari. Yang kita tinggal ngeplot 2 ini kira-kira kemana? 2 adalah setengahnya dari 2, salah ya. Setengah dari 2 kan 1 ya. 2 adalah setengah dari 4, benar apa salah? Benar kan ya? Berarti 2 adalah setengah dari 4. Nah, jadi kita tulis dulu ininya, kemudian ini kita petakan. Jadi 2 adalah setengahnya dari 4. 3 berarti setengah dari 6 kan gitu ya. 5 berarti setengah dari 10. 7 setengah dari 14. Ya sudah selesai, cuma gini aja ya. Jadi ini adalah relasi yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B dengan relasi setengah dari. Oke, lanjut soal yang ketiga. Diketahui himpunan bilangan B 2, 6, 8, 9, 15, 17, 21. Dan himpunan G 3, 4, 5, 7. Jika relasi himpunan B ke himpunan G adalah kelipatan dari, buatlah diagram panah dan pasangan berurutannya. Oke, langkah pertama kita gambar dulu ya himpunan B sama himpunan G-nya. Jadi seperti ini. Kemudian kita gambar lagi relasinya, yaitu kelipatan dari seperti ini. Nah, selanjutnya kita pikirkan. Jadi nanti ini 2 ini dipetakan ke 3, ke 4, ke 5 atau ke 7. Kita pikirkan ya. Jadi kita nalar gitu ya, kita logika. Ya kita ucapkan aja caranya. 2 adalah kelipatan dari 3. Salah kan ya, nggak nyambung. 2 adalah kelipatan dari 4. Mungkin kalian berpikirnya benar padahal salah. Ini kalau dibalik benar, 4 adalah kelipatan dari 2, karena 2 kali 2 adalah 4 gitu ya. Jadi karena ini 2, yang ini 4 berarti nggak cocok, nggak sesuai. Jadi 2 bukan kelipatan 4. 2 kelipatan 5 juga bukan, 2 adalah kelipatan dari 7 juga bukan. Jadi 2 ini tidak dipetakan ke anggota himpunan G ya. Oke, yang 6 ini adalah kelipatan 3, benar karena 3 kali 2 6, berarti kita petakan 6 ke 3. Apakah 6 kelipatan dari 4? Bukan. Kelipatan dari 5 bukan juga, kelipatan dari 7 bukan juga. Berarti 6 dipetakan hanya ke 3 doang.
8 bagaimana? 8 hanya dipetakan ke 4 ya. Karena 4 kali 2 adalah 8. Kemudian 9 kita petakan kemana nih kira-kira? Nah, 9 kan habis dibagi 3, berarti 9 adalah kelipatan dari 3. Ya sudah, kita petakan 9 ke 3. 15 bagaimana? 15 bisa dibagi dengan 3 dan 5, berarti kita petakan 15 ini ke 3 sama ke 5. Bagaimana dengan 17? Karena 17 bilangan prima, berarti tidak bisa dibagi dengan 3, 4, 5, atau 7 ya. Oke, selanjutnya 21. 21 ini bisa dibagi 3, juga bisa dibagi 7. Jadi kalau kita ucapkan 6 adalah kelipatan dari 3, ya benar, karena 3 kali 2 6. 8 adalah kelipatan dari 4, benar, karena 4 kali 2 adalah 8. 15 adalah kelipatan 3, benar, karena 3 kali 5 15. 15 adalah kelipatan dari 5, benar, karena 5 kali 3 adalah 15. Dan seterusnya gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah kita disuruh menuliskan pasangan berurutannya. Ya sudah, gampang aja, kita tinggal ngeplot aja. Ingat, cara menuliskan pasangan berurutan dimulai dari kurung kurawal gini ya. Kemudian kita tulis masing-masing koordinat. Yang pertama adalah 6,3. Ya sudah, kita tulis 6,3. Kemudian titik koma gini ya. Kemudian 8,4. Kita urut satu per satu. 9,3. Kemudian 15,3 sama 15,5. 15,3 titik koma sama 15,5. Kemudian 17,3. 21 ya, 21,3 dan terakhir adalah 21,7. Jadi gampang aja untuk menulis pasangan berurutannya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir yang nomor 4. Diketahui himpunan A adalah 3,4 dan B 4,56. Himpunan A dan B dihubungkan dengan relasi dari A ke B yang menyatakan kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke, langkah pertama kita gambar dulu himpunan A dan himpunan B-nya. Kemudian kita gambar relasinya, yaitu kurang dari. Terus kita petakan. Caranya seperti yang soal-soal yang sebelumnya. Ya kita nalar gitu ya, kita logika dengan cara mengucapkan. Jadi kita ucapkan aja 3 kurang dari 4, benar apa salah? Ya benar kan ya, jadi 3 memang kurang dari 4. Nah, kita petakan 3 ke 4. Kemudian 3 kurang dari 5 benar, kita petakan 3 ke 5. Dan memang 3 kurang dari 6 benar ya. Selanjutnya 4 kurang dari 4 salah. 4 kurang dari 5 benar. 4 kurang dari 6 benar. Nah, jadi gampang kan ya. Selanjutnya kita disuruh menuliskan pasangan berurutannya. Ya sudah. Jadi ini yang A. Anggap aja ini yang B. Ingat untuk menulis pasangan berurutan diawali oleh kurung kurawal. Kemudian kita tulis masing-masing koordinat yaitu 3,4, 3,5, 3,6 gini ya. Kemudian 4,5 dan 4,6. Dan kita tutup kurung kurawal. Selanjutnya kita disuruh menggambarkan dalam diagram kartesius. Ya sudah, jadi kita bikin dulu diagram kartesiusnya, kemudian kita plot masing-masing pasangan berurutan ini dalam diagram kartesius. Oke, 3,4 berarti ini 3, ini 4 berarti di sini ya. Kemudian 3,5, ini 3, ini 5. 3,6 berarti ini 3, ini 6 ya. Selanjutnya 4,5 di sini. 4,5 di sini ya. Kemudian 4,6 di sini. Nah. Oke, udah selesai. Jadi untuk relasi ya cuma gini aja. Tapi tentunya nanti banyak variasi soal ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan mengenalkan berbagai macam tipe soal relasi. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.